Hai semuanya, balik lagi sama gue. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang hal-hal yang gue kangenin dari Indonesia dan Jakarta terutama. Karena setelah gue mudik kemarin, gue memang menyadari gitu ya, kalau gue mudik, gue pasti nyari yang seperti itu. Jadi gue pengen share ke kalian, mungkin bagi kalian yang baru nongkrongin channel gue itu tinggal di Eropa udah lebih dari 5 tahun. Jadi waktu itu di Prancis 2 tahun, terus sekarang di Jerman. Nah, kemarin sempat balik juga sih. Jadi ya total sih udah lebih dari 5 tahun gitu ya. Walaupun udah lebih dari 5 tahun, mungkin kalian mikir, wah Devi udah melupakan tanah airnya. Tapi nggak seperti itu, karena memang dari 5 tahun ini atau udah lebih 5 tahun ini, gue pasti kalau ke Indonesia gue selalu nyari yang seperti itu. Terus gue juga kalau pas di sini juga selalu kangen dengan hal-hal berikut. Nah, apa aja hal-hal yang mau gue bahas kali ini? Ini dia. Oke, yang pertama adalah masakan Indonesia. Ini udah pasti banget. Jadi di Hamburg ini, setahu gue di sini ada restoran Indonesia satu, namanya Jawa Restoran. Kenapa gue kangen ya? Karena memang masakan Indonesia tuh sangat gimana ya, berbumbu gitu ya. Kalau di sini masakannya ya begitu-begitu aja. Di Jerman sendiri biasanya mereka lebih sering makanan yang banyak dagingnya gitu, jadi daging sama kentang kayak gitu-gitu. Jadi nggak terlalu berbumbu, bersaus, itu kurang, dan rasanya ya seperti itu aja gitu kalau bagi gua. Dan masakan Indonesia kan bervariasi ya, banyak banget pilihannya gitu. Jadi bener-bener yang gue lagi pengen banget makan makanan yang kayak gini, tapi di sini tuh susah, mau nggak mau masak sendiri seperti itu. Dan juga terutama untuk kalian yang suka pedes, dan itu kadang di sini kalau mau makan tuh agak susah gitu ya, nyari yang pedes-pedes. Atau sambalnya Indonesia itu kan bener-bener enak banget gitu bagi gua. Sambal uleknya itu kan banyak banget juga macamnya, dan itu benar-benar ngangenin banget. Dan gue bukan tipe yang sering masak gitu ya, jadi gue selalu masak yang cepet-cepet aja gitu. Jadi masakan Indonesia benar-benar yang sangat gue kangenin selama ini. Selanjutnya adalah alam Indonesia. Alam Indonesia itu cantik banget. Kalau ke Indo selalu menyempatkan diri ke tempat lain gitu ya, atau nggak cuman ke Jakarta doang, ya memang kota besar, tapi masih ada Kepulauan Seribu yang pantainya bersih. Dan gua waktu itu kesana tuh bagus banget, ke Pulau Pari. Kalian harus lihat videonya, cek juga di playlist gua, itu ada. Lalu waktu itu gua ke Komodo juga, itu keren banget. Trip Komodo itu bagus banget, pulau-pulaunya tuh kita mengunjungi banyak pulau. Gua merasa itu wow banget. Kalau di sini juga bagus tempat-tempatnya, tapi gue merasa bahwa alam Indonesia itu gimana ya, lebih bagus gitu loh, entah kenapa. Kalau di sini, kalau yang gue lihat ya, selama ini mereka lebih ke arah merawat bangunan tua. Kalau di Indonesia bangunan tua dirubuhin, kalau di sini bangunan tua tuh dirawat dan dijadiin tempat turis gitu ya, karena alam mereka itu yang cantik itu nggak sebanyak di Indonesia gitu. Jadi bagi kalian yang masih di Indonesia, mungkin kalian berpikir wow, enaknya di Eropa tempatnya cantik gini, tapi kalau lu perhatiin, itu kebanyakan adalah kota, kebanyakan adalah bangunan, di mana bangunan tuanya mereka itu yang mereka rawat dan dijadikan pariwisata gitu. Kalau di Indonesia alamnya itu bagus banget, kalian harus benar-benar bersyukur
dan dijaga gitu ya. Kadang-kadang gue suka sedih kalau ke Indonesia itu banyak sampah di tempat pariwisata gitu, kurang dijaga gitu ya. Dan kadang-kadang suka ada tempat-tempat yang rusak atau kurang terawat. Jadi ya hal-hal seperti itu harusnya kalian lebih sadar diri gitu. Lalu pantainya juga di Indonesia wow banget. Kalau di sini kebetulan gue karena di Hamburg deket juga sih sama pantai-pantai gitu. Cuman di sini anginnya relatif dingin dan untuk berenang di pantainya itu ya kalau nggak samar ya susah gitu, karena memang di sini walaupun cuaca panas banget. Waktu itu gue pernah, kayaknya gue belum sempet ngedit videonya ke Timmendorfer Strand itu. Waktu itu cuacanya tuh 30 lebih derajat, tapi karena masih belum benar-benar di periode summer gitu ya, jadinya masih peralihan dari spring ke summer. Jadinya waternya itu atau airnya itu masih dingin banget. Gue nggak berani nyebur, beneran itu kayak es. Waternya itu airnya itu 16 derajat dan di situ ditulis gitu ya, cuaca hari ini sekian, temperatur air sekian. Jadi kalian nggak kaget, tapi emang bener-bener pas nyemplungin kaki gue di airnya itu dingin banget. Dan gitu. Kalau di Indonesia kan relatif hangat ya, jadi pantainya tuh enak gitu, suasananya untuk bertamasya tuh enak. Terus keindahannya juga bener-bener pantai biru itu, biru pink itu yang gue kangenin, bener-bener keren abis. Sawahnya kalau kalian mau hijau-hijau tuh ada di Indonesia tuh semuanya. Gue bilang sih semuanya ada di Indonesia tuh, dari padang pasir sampai pantai sampai yang hijau sampai hutan-hutan tuh ada semua di Indonesia. Benar-benar yang alamnya keren abis. Jadi dijaga. Lalu harga makanan di Indonesia yang relatif murah. Jadi gue kalau ke Indonesia pasti nyari yang jajanan pinggir jalan gitu ya, atau makanan yang kayak mie ayam, terus sate ayam gitu-gitu. Dan harganya tuh relatif murah gitu, 1 euro atau sekitar 16-15 ribu lu udah dapet 1 porsi gitu. Nah kalau gue sih 1 porsi cukup ya, tapi kalau laki gue 1 porsi nggak cukup. Biasanya dia pasti ngambil 2 porsi, tapi lumayan. Kalau dia makan 2 euro gitu kan, itu udah kenyang. Di sini lu beli mie ayam minimal, kalau dulu sih harganya sekitar 8 euro kan, 8 apa 7 euro ya. Sekarang kayaknya udah naik. Maksudnya tahun lalu gitu ya, tahun 2020 ini harganya pada naik semua. Jadi lumayan. Pecel lele, my god, itu makanan favorit gua, pecel ayam, pecel lele. Karena sambelnya itu, tapi ya gitu ya, di sini namanya juga di Eropa gitu kan. Mau gimana lagi, harga disesuaikan dengan biaya juga kan. Nah, yang keempat adalah street food dan variasi jajanan makanan dan minuman. Di Indonesia itu banyak banget street food, pedagang kaki lima yang kalian bisa temuin di depan gang. Jalan ke depan sedikit itu udah nemuin pedagang kaki lima biasanya. Jalan ke depan sedikit itu udah nemuin abang-abang bakso atau tukang martabak atau sebagainya gitu kan. Dan juga minuman yang bervariasi. Waktu gue balik kemarin itu gue ditawarin sama adik gue, kak, lo ini mau coba ini kak, ini ada yang baru nih kayak gini-gini. Oh ini juga baru nih, ini enak nih kayak gini-gini. Jadi minuman kayak kafe pakai rasa keju terus sama Oreo atau Milo kayak gitu-gitu dicampur-campur tuh gue seneng gitu loh. Tapi kalau di sini lu nggak bakal nemuin kayak gitu, atau walaupun ada yang kayak gitu nggak terlalu sukses gitu ya. Gue bilang kayak Starbucks aja di sini itu nggak banyak sih. Starbucks kebanyakan kafe-kafe biasa gitu ya, menjual benar-benar pure coffee dengan mungkin kayak cappuccino, latte yang standar-standar aja. Tapi kalau kalian udah mau yang aneh-aneh kayak Starbucks kan lumayan banyak variasinya ya. Kalau di sini lumayan mahal gitu, tapi kalau di Indonesia ya relatif oke lah harganya, walaupun mungkin termasuk mahal, tapi bagi gua kalau diimbangin dengan gaji masih oke gitu.
Jadi banyak variasi minuman, makanan yang aneh-aneh di Indonesia. Gua sekarang kalau gue lihat berita kuliner, oh ada lagi ini jajanan yang begini, ya ampun banyak banget variasinya. Gue tuh pengen banget kuliner Indonesia itu top abis street foodnya gitu, dan murah gitu. Lalu yang lain adalah tukang sayur. Kenapa gue sebutin tukang sayur, gue nggak tahu ya, tapi kalau di rumah gue lumayan suka ada tukang sayur gitu ya. Jadi kalau emak gue males belanja ke pasar, biasanya sih lebih sering ke tukang sayur gitu loh. Paling harganya beda 500, 1000, 2000 perak, tapi itu lu nggak perlu jalan kaki ke pasar gitu. Atau kalau misalnya mau yang lebih banyak lagi ya ke supermarket. Tapi kan untuk yang harian kalian bisa nemuin bahan makanan dari tukang sayur. Dan kadang kalian bisa pesen sama, kalau udah kenal kan biasanya kalian bisa pesen. Dulu gue karena suka dititipin sama mama gue. Devi kalau si abang ini lewat, coba tolong pesenin buat besok bawain ini gitu. Jadi udah tinggal pesen doang, terus besok dibawain deh. Tapi kalau di sini lu ya mau nggak mau harus ke supermarket. Kalau gue kebetulan sih supermarketnya dekat rumah ya, 200 meter jalan ke situ. Cuman kadang orang malas aja. Kalau di Indonesia, di Jakarta, gue dulu ya tinggal keluar rumah aja. Bang, titipan emak gue mana gitu kan, tinggal gitu. Jadi benar-benar yang ini ternyata hal yang gue kangenin gitu. Biasanya orang Indonesia tuh males. Padahal cuma 200 meter gitu jalan, males banget. Kalau di sini laki gue yang belanja soalnya. Yang selanjutnya, keenam adalah macet. Entah kenapa gue kangen macet. Di sini gue terbiasa dengan transport yang lancar gitu. Kalaupun macet ya cuman karena gara-gara lampu merah. Jadi bukan yang macet benar-benar total kayak di Jakarta apalagi gitu ya. Itu ketika gue mudik kemarin benar-benar yang ngerasain, oh gila ini yang Jakarta banget. Indonesia banget. Macet itu benar-benar gue kangen sih. Dan kebetulan gue sekarang. Kebetulan gue juga kalau di sini kan ngantor udah langsung naik public transportation gitu ya, naik subway atau MRT gitu. Jadi langsung dari stasiun dekat rumah ke stasiun dekat kantor. Udah gue nggak nyambung lagi dan nggak perlu naik bis. Jadi benar-benar yang langsung aja gitu. Dan MyStance atau biasanya kendaraan umum ini akan selalu tepat waktu gitu. Kalaupun telat, mereka ada announcement-nya atau lo bisa cek di aplikasi. Biasanya ada, misalnya ada pengumuman, oh dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ada baustelle atau pembangunan di rute yang ini. Jadi untuk jadwal kedatangan si kereta atau MRT akan berganti seperti ini atau akan sedikit telat kayak gitu. Atau mungkin yang tadinya 5 menit sekali jadi 10 menit sekali atau 15 menit sekali kayak gitu. Nah, lalu yang ketujuh adalah mall. Jadi yang ketujuh ini gue kangen dengan mall yang besar di Jakarta tentunya. Kalau di Jakarta sendiri mallnya itu kan emang yang mega jumbo banget gitu ya, gede banget. Kalau di sini, jadi waktu pertama kali gue datang ke Eropa, gue cuma lihat mallnya segede gini doang. Walaupun kota besar gitu ya, atau enggak, kalau dulu ditulis bukan kota yang terlalu besar gitu ya, walaupun bilangnya keempat terbesar di Prancis, tapi bagi gue tuh nggak ada apa-apanya. Dan di sini di Hamburg sendiri itu terbesar kedua di Jerman, tapi mallnya itu bagi gue ya oke, cuma segini doang. Nggak terlalu, ya dibandingin mall di Jakarta ya itu bukan apa-apanya gitu kan. Jadi di Jakarta kan mall tuh udah kayak buat tamasya sekeluarga gitu, restoran ngambrak di mana-mana, shopping lo udah bisa satu tempat gitu ya, di maksudnya mall gede gitu banyak macemnya gitu kan. Lalu lo bisa pastinya bisa nonton, kadang bisa biasanya bisa fitness juga, terus
banyak atraksi permainan buat anak-anak kayak gitu-gitu tuh di Indonesia atau di Jakarta khususnya. Mall itu udah tempat hangout yang oke gitu. Kayak gitu. Nah, itu dia. Gua kangen mall. Yang kedelapan adalah cuaca. Cuaca di Indonesia kan relatif hangat ya dibandingin di sini. Jadi bagi gua itu benar-benar yang wah enak banget ya cuacanya. Mungkin bagi kalian banyak yang bilang panas banget. Emang dulu sih memang panas banget Indonesia gitu. Tapi setelah gua tinggal lama di sini, gua merasa enakan di Indonesia sih sebenarnya cuacanya, karena sedingin-dinginnya Indonesia paling lu pakai jaket satu lapis sudah hangat gitu kan. Kalau di sini pas musim dingin lu pakai tebel-tebel, kalau ketebelan lu susah bergerak, terus kalau ketipisan lu masuk angin karena karena kedinginan, dan angin itu lumayan kenceng. Kebetulan di Hamburg ini lumayan kenceng anginnya, dan kebetulan juga di Hamburg cuacanya itu mayoritas atau gue bisa bilang 80% itu mendung dan abu-abu gitu ya. Jadi cuacanya tuh nggak terlalu bagus, walaupun summer kadang mereka di sini summernya itu rata-rata nggak panjang gitu. Makanya kalau misalnya lagi cuacanya bagus, cerah dan matahari bersinar, itu pasti kita berusaha untuk keluar gitu, karena untuk menikmati suasana gitu ya. Jarang banget soalnya cuaca bagus di Hamburg. Yang kesembilan adalah nawar barang. Nawar barang di Indonesia pasti kalian tahu dong, banyak pasar, banyak pedagang-pedagang kecil yang kalian kalau mau beli sesuatu masih bisa nawar gitu kan. Udah murah kalian tawar pula gitu. Karena memang sebenarnya ngambil untungnya kan nggak terlalu banyak gitu ya. Yang penting barang laku gitu. Dan kadang kalau mau beli elektronik juga, lu ke Mangga 2, kalau lu udah sering beli ke situ juga lu bisa nawar lebih murah gitu kan. Jadi benar-benar yang di Indonesia itu tawar menawar tuh sangat penting gitu. Nah kalau di sini apa-apa udah harga pas, jadi kalian nggak boleh nawar, nggak bisa nawar, karena semuanya itu akan mungkin balik lagi ke pajak gitu ya. Di Indonesia kan banyak yang nggak bayar pajak, apalagi pedagang kecil ya. Mereka juga dari untung itu juga paling cuman bisa untuk bertahan hidup dari hari ke hari gitu kan. Nah kalau di sini benar-benar diatur gitu ya. Jadi kalau lu berbisnis walaupun kecil itu pasti lu harus membayar pajak kayak gitu. Jadi benar-benar mungkin dari situ juga kan mereka harus pasang harga yang pas gitu. Kalau kebanyakan nawar atau kebanyakan di diskon ya, mereka gimana bayar pajaknya juga susah gitu kan. Nanti laporan keuangannya bagaimana. Nah lalu yang terakhir adalah transportasi umum. Nggak cuman umum sih, transportasi yang lumayan murah kalau di Indonesia bagi gua, setelah gua lihat-lihat gitu ya. Karena memang gua membandingkan dari gaji gua dulu waktu di Indonesia dengan transportasi yang harus gua keluarkan, itu dari gaji bersih gitu ya, paling di Indonesia lu maksimal 3% dari gaji lu gitu untuk transportasi. Atau mungkin kalau kalian naik taksi terus atau naik Gojek segala macam, itu juga sebenarnya relatif murah sih, itu udah paling 5%-an. Nah kalau di sini di Jerman, nah kalau gua pas awal-awal ya lumayan gitu, relatif mahal banget, karena di sini untuk transportasi umum di sini itu kalau yang semuanya gitu ya, 1 bulan kalian bayar sebulan itu bisa keluar itu 91 euro 50 sen. Itu untuk semuanya. Jadi kalian bisa pakai bis, bisa pakai kereta, bisa pakai kereta regional juga kalau weekend. Jadi seperti itu, dan juga bisa bawa orang kalau pas weekend. Nah itu harganya sekitar 91 euro. Nah kalau dihitung dari gaji ya lumayan juga gitu loh, keluarnya kan udah berapa persen gitu kan.
kalau dibandingin dengan di Indonesia. Ini yang umum doang. Nah, kalau yang private kayak taksi atau misalnya kayak Uber gitu, bisa iritin dari transport ini ya lumayan banget gitu, karena memang hampir 100 euro itu cuma untuk transport sendiri gitu. Makanya banyak di sini yang naik sepeda atau sebisa mungkin di transportnya tuh diminimalisir gitu ya. Gua nggak tahu kalau di kota lain, dan itu cuman transportasi umum. Kalau kayak ya kalau naik taksi atau naik Uber dan segala macam, maksudnya yang model-model private gitu, itu jauh lebih mahal dibandingin di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia perbandingannya public dengan yang umum nggak terlalu jauh untuk yang private, jadi gue bilang di sini jauh lebih mahal dibandingin di Indonesia. Makanya gue kangen dengan transportasi di Indonesia. Gue seneng banget kalau di Indonesia naik Gojek karena udah cepet, terus relatif murah lagi kan menurut gue, dan nggak ribet gitu kan, jadi gue seneng aja. Kalau di sini ya mau naik taksi, oh no, mendingan gue naik transport umum deh, kayak gitu. Oke, guys, jadi itu dia tadi hal-hal yang gue kangenin dari Indonesia. Semoga info tadi itu bermanfaat buat kalian, jadi kalian ada bayangan gitu, oh walaupun udah lama tinggal di luar, masih kangen juga dengan hal-hal seperti ini gitu, yang biasa terjadi di Indonesia. Nah, itu dia guys video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Bye-bye.